Hey guys, gimana kabar semuanya? Dan sekarang Autores Max lagi bersama sebuah Honda Jazz. Tapi bukan sekedar Honda Jazz, ini adalah Honda Jazz facelift varian RS. Jadi ini Jazz baru dan kita akan mereview mobil ini segera. Are you still there? To delete this message, press 7. To save it in the archives, press 9. To hear more options, press 0. What are you talking about? Jadi apa aja yang beda di Jazz facelift ini dibandingin sama Jazz yang lama? Pertama, kalau Jazz yang lama dia lampunya LED tapi pakai proyektor. Sekarang dia masih LED tapi dia pakai multi reflektor, jadi gayanya itu kayak Civic Turbo, kayak CR-V Turbo, kayak Honda City. Jadi ada LED terus tembakin ke bawah terus baru ke depan. Terus kalau LED yang positioning lamp di Honda Jazz RS lama kan ada di sini. Sekarang dia udah pindah ke sini seperti Honda Civic dan Honda CR-V. Dan sekarang kalau misalnya detail grillnya, dia kalau sekarang dia punya chrome di atas dan di bawah, sementara RS yang lama, Jazz RS yang lama dia cuma ada di bagian bawah aja. Sama yang gue suka adalah desain bumper barunya, dia tuh kerasa lebih tegas, kerasa lebih sporty, dan di sini dia ada motif ala-ala carbon fiber. Tapi tenang aja, buat perbaikinya gampang karena ini cuma stiker. Beli di pinggiran mungkin paling berapa ratus ribu lah bisa. Ini dia pelek dari Honda Jazz yang baru. Honda bilang ini desainnya baru ya dibanding RS lama, tapi entah kenapa gue nggak melihat perbedaan apapun. Maksudnya desainnya masih mirip, tapi dia masih pakai two-tone color, jadi sama sekali tidak monoton dan lumayan bagus. Bannya dia pakai ban Bridgestone Turanza ukuran 185/55 R16. Kita lihat lagi, dia di sini di depan dia udah pakai rem cakram, tapi di belakang dia masih rem Tromol. Jadi tidak ada upgrade dari segi pengereman. Tapi untuk fitur pengereman dia masih ada ABS dan EBD dan BA seperti Honda Jazz yang sebelumnya. Dan sekarang ini dia kunci dari Honda Jazz facelift. Jadi dia di sini cuma ada tombol lock sama unlock, itu aja. Tapi sama seperti Honda Jazz RS yang dulu, dia udah ada keyless entry sama keyless start. Bagian sampingnya kayaknya nggak usah gue ceritain, soalnya nggak ada bedanya sama Jazz yang sebelumnya. Tapi untuk bagian belakangnya kita perhatiin. Kalau di belakang, dia sekarang ada chrome di antara kaca sama pintu bagasi. Dan ini dia bumper baru dari Honda Jazz facelift. Ini kesannya kerasa lebih sporty daripada yang lama, sama kayak di depannya. Tapi jangan ketipu, ini tuh cuma ventilasi bohongan sama motif karbon di sini cuma karbon stiker biasa. Ya kali mobil kayak gini pakai karbon fiber beneran, mau sampai kapan? Dan seperti Honda-Honda yang lainnya, terutama Honda yang murah, tidak ada kamera parkir dan tidak ada sensor parkir. Ada sensor parkir jeduk. Kaca belakangnya dia udah ada defogger, ada wiper, dan ada spoiler belakang. Sama seperti Honda Jazz yang kemarin, bagasi adalah salah satu keunggulan Honda Jazz. Ini ada barang, kita taruh dulu di luar, bentar ya. Ini dia, bagasinya tuh luas banget, bahkan bisa gue bilang sebagai salah satu yang terluas di kelasnya. Kita cek dulu di bagian bawah sini, dia ada toolkit, sama ada ban serep, dia pakai pelek kaleng dengan ban GT Radial Campiro Eco. Jadi bukan Bridgestone Turanza seperti 4 ban yang lainnya. Terus gimana kalau misalnya kita pengen ngelipat bangkunya? Jadi ada tuas, kita tinggal dorong aja. Nah ini dia, jadi ruangannya lega, tapi ini nggak gue copot, sorry, karena kelamaan gue nggak ngerti cara copotnya. Tapi kalian bisa lihat ya, ini ruangannya tuh lega banget. Dan karena dia punya magic seat atau ultra seat, gue lupa namanya bener, dia punya magic seatnya Honda. Dia tuh nggak cuma bisa rata lantai di bagian sandarannya, tapi sandaran pahanya itu bisa kita tegakin. Jadi kalau misalnya kita pengen bawa yang barang-barang yang tinggi, kayak misalnya tanaman gitu ya, itu bisa di bagian belakang. Interior Honda Jazz facelift, secara garis besar dia masih sama seperti Honda Jazz yang sebelum facelift. Desainnya masih sama dan materialnya masih sama. Untuk material di dashboard, di sini sebenarnya plastik biasa. Dan di sini ada soft pad, tapi soft padnya di sini doang, di bagian lain nggak ada. Paling kalau misalnya ada yang sedikit kurang di Honda Jazz ini gue menemukan gap yang terlalu gede antara dashboard sama door trim.
Kalau misalnya bisa dirapetin lagi pasti lebih bagus. Terus kita berlanjut ke door trim. Di sini plastik lagi, tapi di sini juga ada plastik yang kualitasnya lebih bagus. Sama di sini ada fabric baru dengan jahitan orange. Jadi salah satu pembeda antara Jazz yang baru sama Jazz yang sebelum facelift itu ada jahitan orange di door trim, ada jahitan orange di setir, di jok, plus di persnelengnya. Dan ini jahitan asli, bukan cetakan jahitan tipu-tipu kayak tau lah. Untuk driving position di Jazz ini masih lumayan enak, karena kalau kita mainin dia ini bisa naik turun dan bisa maju mundur. Sama jok pengemudinya dia punya pengatur ketinggian. Terus di sini kita lihat AC-nya dia udah pakai touch panel kayak Honda HR-V yang kelihatannya enak buat dilihat, tapi buat dipakai itu agak sedikit susah. Dan kalau mobil lagi mati kayak gini, seperti yang kalian lihat, ini tuh cuma blank gitu aja. Cantik sih, tapi emang jadi kurang enak dipakai. Di bagian kiri setir dia ada tombol buat ngatur audio, sama di sebelah kanan dia ada cruise control. Dan setirnya ini udah ada pedal shift-nya. Lampunya belum otomatis, wipernya belum otomatis, dan kaca spion tengah ini masih manual, belum auto dimming. Sama di bagian kanan kita lihat ada banyak slot kosong yang menurut gua harusnya bisa diisi sama stability control. Tapi nggak ada. Terus kantong-kantongnya di sini ada satu cup holder. Di sini ada kantong lumayan buat naruh snack sama 2 cup holder. Dan di sini ada power outlet buat ngecas gadget kita. Glove box-nya juga lumayan oke. Terus di sini ada tempat kecil buat naruh koin atau tiket parkir. Dan glove box-nya bisa buat naruh barang-barang. Sekarang kita mau bedah head unit dari Honda Jazz ini. Oke, dia modelnya floating, tapi floatingnya itu nggak senista HR-V, nggak senista City. Ini floatingnya itu nggak terlalu ngambang dari casingnya. Jadi dia di sini nggak ada celah yang gimana-gimana banget. Dan ini nggak bisa digeser ke atas atau ke bawah buat masukin CD karena dia nggak ada slot CD. Dia nggak bisa mainin CD. Kita ke home, dia langsung ada media, HDMI, telepon dan pengaturan. Dia ada radio, USB iPod, auxiliary dan audio Bluetooth. Kita lihat. Ya, terus HDMI kita lagi nggak bawa kabelnya, jadi ya sudahlah, kita cek yang lain. Telepon, dia bisa Bluetooth ke telepon kita, dan pengaturannya dia ada bahasa, Bluetooth, suara, smartphone link. Jadi mungkin sebenarnya menunya sederhana banget, nggak ada menu yang wah atau yang terlalu canggih. Tapi kalau misalnya kita buka di sini, ini penutupnya cukup keras. Jadi di sini ada buat USB, HDMI sama auxiliaries-nya. Our lips, they tasted like those cigarettes, staring at the moon. Kalau kalian nanya kita ada di mana, sebenarnya ini kita lagi ada di acara peluncuran Honda Jazz Facelift. Dan ini lokasinya kita di SCBD, Sudirman City, belok dikit. Terus kalau ini kita udah coba mobil ini sekilas, dan apa yang kita rasain adalah mobil ini nggak begitu beda jauh dibanding sama Jazz yang sebelum facelift. Yang nggak beda jauh terutama ini setirnya. Dia pakai electronic power steering yang gua rasa ini setirnya enteng, ringan banget. Bahkan kalau misalnya kita ajak mobil ini sedikit ngebut di atas 50 atau 60, kita coba belokin setirnya kiri kanan, itu setirnya masih kerasa kurang berbobot dan kurang mantep gitu. Padahal bagusnya kalau misalnya kecepatan tinggi, sebaiknya setir itu dibuat sedikit lebih berat biar mobil kerasa lebih mantap dan mobil kerasa lebih stabil. Tapi benefitnya ini mobil jadi gampang banget buat dikontrol, terutama buat pengguna cewek. Kalau buat pandangan keluar, Jazz ini masih sama bagusnya seperti yang sebelumnya. Ini kaca depannya tuh lebar banget, jadi ngeliat ke depan tuh jelas. Oke, mungkin ini pilar anyar ada sedikit lumayan, tapi untungnya di sini ada kaca yang bisa kita buat ngintip. Tapi kita nggak bisa ngintip kunci jawaban. Terus kalau ke samping juga masih bagus, ke belakang juga masih bagus. Tapi ini spion tengahnya seperti hatchback pada umumnya, dia belum auto dimming, jadi masih manual. Udah muter-muter di sekitaran SCBD, kita ngerasa kalau ini buat dalam kota aja ya, peredaman suaranya masih lumayan bagus. Maksudnya suara-suara mobil nggak gitu kedengeran, suara klakson juga masuk sedikit sih. Kalau misalnya suara klakson dari luar tuh emang kenceng banget. Paling yang bener-bener ganggu itu suara dari motor yang pakai knalpot racing.
overall untuk peredaman suara gue bilang mobil ini sudah lumayan bagus. Misalnya kalian mau cari tombol buat ngaktifin mode ikon yang biasanya kalau di Honda itu tombol lingkaran, gambarnya tanaman semanggi warna hijau. Di sebelah kanan, di sebelah kiri itu nggak ada tombol seperti itu. Jadi yang ada adalah di sini ada lampu warna biru yang bakal berubah jadi warna hijau kalau misalnya kita gaya nyetirnya itu lebih efisien dan irit. Jadi kalau misalnya pengen irit-iritan, lihat aja lampunya hijau atau biru. Kalau biru berarti biasa aja, kalau hijau berarti gaya nyetir kita irit. Terus kita bahas suspensinya. Sama seperti Jazz yang lama. Berapa kali gue bilang kayak Jazz yang lama? Oke lah, pokoknya masih sama kayak Jazz yang lama. Ini suspensinya masih tergolong empuk, apalagi karena joknya itu udah tebel, empuk juga. Jadi untuk kenyamanan gue rasa ini lumayan bagus. Meskipun sebagai konsekuensinya mobil ini masih tidak sesporty Jazz GE8 yang generasi sebelumnya. Tapi emang pilihannya seperti itu. Kalau pengen Jazz yang sporty, mendingan ambil GE8 yang generasi kemarin. Kalau pengen yang nyaman, gue rasa yang ini lebih cocok sih. Terus kalau misalnya kalian teliti lagi fitur-fitur mobil ini, yang gue bilang tadi, dia itu nggak punya stability control. Jadi fitur safety-nya ada dual airbag, terus ABS, terus jok isofix, tapi dia nggak punya hill stop assist sama nggak punya stability control. Tapi dia punya sensor parkir yang unik. Jadi gini deh, kalau mobil lain sensor parkirnya dia bunyinya pip pip pip, dan frekuensi bunyinya makin kenceng kalau kita makin dekat ke tembok. Kalau mobil ini dia bunyinya cuma sekali. Jadi kalau kita masuk gigi mundur, kita mundur terus ada bunyi jeduk. Nah, itu parkirnya kita harus berhenti. Tapi bumper agak cacat dikit sih jadi. Respon pedal atau pedal feel di Honda Jazz facelift ini gue bilang masih lumayan enak. Gasnya enak, remnya enak. Jadi itu nakarnya untuk feedbacknya, untuk kita tahu seberapa dalam harus nginjek, itu masih kerasa. Tapi yang kurang enak di sini adalah gearboxnya. Gearbox CVT ini entah kenapa gue merasa dia tidak sebagus milik Civic Turbo. Kita masih ngomongin soal CVT tadi, dan rubber band effect-nya tuh kalau kita kick down kayak gitu. Jadi suara stepping gear-nya tuh nggak ada. Jadi kalau stepping gear kan kita pengen suaranya tuh kayak ngeng begitu. Tapi kalau CVT ini kita kick down, suaranya malah kayak ngeng gitu. Terus kalau kalian bawa barang-barang buat disimpan di belakang, tempat nyimpannya lumayan banyak. Ada satu di balik jok driver, satu lagi di balik jok penumpang, dan di kantong pintunya itu space-nya biasa aja, paling cuma buat naruh satu atau enggak 2 botol minum. Sama kalau pengen naruh tangan, di sini ada armrest, di sini ada bahan fibernya, jadi lumayan nyaman. Terus kalau kita lihat detail lagi kabin belakangnya, di sini dia masih pakai bahan fabric yang sekali lagi empuk banget dan tebel, nggak kayak mobil ORS yang tipis. Tapi dia tidak ada armrest dan tidak ada headrest buat penumpang di tengah. Jadi kalau mau bawa 3 orang, 2 orang dewasa di kanan sama kiri, sama 1 anak-anak di bagian tengah. Soalnya di bagian tengah dia ada sabuk pengamannya yang datangnya dari sini. Oke, jadi kesimpulan soal Honda Jazz facelift ini adalah gue tetap menyangka atau gue tetap berpikir kalau hatchback ini adalah hatchback yang kalian beli bukan buat sporty-sportyan, bukan buat fun to drive, tapi kalian beli karena mobil ini nyaman, mobil ini lega, dan mobil ini sangat praktikal di kelasnya. Tambah lagi kalau misalnya facelift ini, dia tampangnya itu jadi lebih agresif dan sedikit lebih sangar daripada yang lama. Dan dengan harga 270 juta lebih dikit, harganya masih sedikit fair. Oke, mungkin agak tinggi, tapi emang harga mobil sekarang rata-rata segituan. Oke, sekian dari kita di Autored Max. Terima kasih sudah nonton, dan jangan lupa like video ini, sebarkan di media sosial, subscribe buat yang belum, dan sampai jumpa. Fibernya jadi lumayan nyaman. Terus ada Rolls Royce gede banget. 1, 2, yuk. Sama seperti Honda Jazz yang sebelum facelift, bagasi itu jadi salah satu keunggulan mana handle-nya. Sama dia bisa irit banget kalau salah. Halus aja deh.